Nice man, nice. Apalagi ya, tapi yang gue sedih dari lebaran tuh jarang ada lebaran sale gitu, like Christmas sale, my god. Kagak ada. Ada lebaran sale baju koko yang ngapain juga gue jarang beli baju koko. It's all fun. Tune in every Monday. Ya, Fun Talks kali ini gue berkesempatan untuk mengundang salah satu teman lama gue yang kita satu SMA di Alpha Centauri ya, kalau nggak salah. Dan kita di sini cukup dekat, jadi kita bisa ngebahas sesuatu yang agak tabu atau negatif tanpa ada saling tersinggung gitu. Dan gue harap yang mendengar pun bisa dan ya, kita sambut Niger Sopater. Assalamualaikum Niger. Waalaikumsalam. Bukan mana cringe. Iya emang, ini kan udah 3 kali take mana bilang cringe semuanya. Ini udah ganti-ganti pada lain. Tapi udah. Back to the topic yang kita janjikan di judul podcast ini, gitu kan. Kita bakal bahas soal gimana seorang umat Kristiani menyambut bulan Ramadan yang di Indonesia sendiri secara kultural Ramadan itu something big lah, kayak ya bagi-bagi takjilnya, buka bersamanya, mudiknya, kue lebarannya, hampersnya, dan ya secara kultural masif lah. Mungkin Christmas pun seperti itu di Indo, tapi tepat diakui tidak seheboh Ramadan karena mayoritas karena durasi ya Pak. Kita sebulan. Kita 2 hari. Iya. Christmas 2 hari. Nah itu harusnya demo itu. Kenapa harusnya Christmas sebulan juga gitu? Biar ada apa gitu, harusnya biar adil. Cuma gue mau nanya nih, sebagai seorang Kristiani, lu sendiri menyambut bulan Ramadan itu gimana? Kayak apakah ada sesuatu yang beda atau merasa ya sama aja gitu, hanya bulan Mei seperti biasa? Gimana ya? Dari kecil nih, gue bahas kecil dulu ya. Gue TK Islam. Sampai gue hafal doa makan. Gue TK Islam, gue sampai hafal doa makan. Terus SD negeri, SMP negeri, SMA negeri. Jadi kayak Ramadan ya salah satu udah masuk, ada di list tahunan gue lah. Kayak ikut merayakan walaupun gue bukan bagian dari situ. Jadi ya gimana ya, dari sudut pandang gue ya seru-seru aja. Tiap Ramadan gue juga ikut menantikan momen-momennya ya, buka bersama atau apalah itu. Ya gitu. Emang momen yang paling menarik nih kan, kalau let's say kita sendiri secara agamanya kayak kita punya sholat Id dan saumnya sendiri. Cuma secara kultural ya, yang bilang emang festif sekalinya tuh buka bersama, petasan, bangun-bangun sahur, entah keluarga mana bangun atau enggak. Kalau ada yang bangun-bangun kayak gitu. Nah, hal-hal kecil apa sih yang mana kayak ini nih Ramadan yang gue tungguin nih gitu lah. Pasti lu juga pernah sih Van, kayak sebelum sholat tarawih atau sesudah sholat tarawih ikut main petasan, ya gak? Gimana? Ya? Itu agama kita itu. Itu. Enggak, maksud lu sebelum atau setelah sholat tarawih lu ikut main petasan lah. Gue juga di situ ikutan, jadi kayak nice man. Gak ada gue nggak ngerasa Ramadan tuh cuma khusus buat muslim atau gimana, tapi gue ikut merayakan. It is. Ya. It is. Asik-asik aja sih. Iya, karena memang secara kultural, ya gue bilang kan Ramadan tuh ada secara kultural agama, begitupun Christmas gitu kan. Iya. Bilang. Cuma kalau lu mau ikut merayakan kan nggak salah gitu kan. Yes. Walaupun sebenarnya sorry to say kayak banyak banget kan kayak zaman pas lagi Christmas atau kayak umat Islam gak boleh merayakan hari lain bla bla bla, tapi mereka ikut libur gitu. Fuck you. Gak boleh. Ya gak fuck you man. It's gak masalah lah. It's not like that. Kayak kita tuh nggak Christmas tuh apa sih? Gue taunya kalau Paskah tuh ada Kamis Agung, Jumat Putih, Kamis Putih, Jumat Agung, Kamis Putih, Jumat Agung, and then the Easter. Kalau Christmas sendiri gimana? Ya. Gue kurang tahu sistemnya. Christmas ya cuma 24, 25 itu doang sih. Ada apa tuh di situ? Ya cuma malam Natal dan Natalnya itu sendiri.
25 tuh kelahiran Isa al-Masih. Nah harusnya ya menurut gue sendiri, kalau let's say orang Islam yang nggak merayakan, ya lu nggak merayakan di gereja gitu, tapi lu ikut diskon Christmas sale ya nggak apa-apa gitu. Iya. Gue yakin di mall nggak ada ini lagi Christmas sale, oh enggak saya Islam saya nggak ambil diskon Christmas, nggak mungkin men. Iya. Nggak mungkin. Pasti lu sama-sama ikut merasakan benefit yang dimunculkan oleh hari raya itu sendiri ya kan? Yes, that's cultural thing gitu, dan harusnya ya ikut dibahagiakan gitu. Malah gue kepo merayakan Nyepi, kayak di Bandung tuh Nyepi tidak dirayakan. Seandainya dirayakan that be fun. Malah sekarang tuh kayak Nyepi 3 bulan gitu loh sekarang tuh, rasa sedikit gitu. Nah, kemarinnya hari raya Nyepi satu Indonesia Nyepi itu. Iya bagus. Jadi ini tuh utang kita kepada umat astagfirullah Hindu ya. Ya Allah kalau salah malu gue. Hindu ya? Hindu Buddha sih? Hindu. Gak tahu, gue juga Hindu lah. Kan gak nasionalis kamu mah. Gak tahu. Bali apaan sih? Bali Hindu kan? Buddha, Hindu. Ya itu deh, maaf untuk. Ya, maaf. Aduh, kawasan kita kurang luas sama agama yang lain. Dan gini nih, kan kalau bulan Ramadan kita puasa. Lu puasa gak? Ya kalau lagi di kampus atau sekolah ya gue ikut puasa lah. Mau gak mau. Menghargai. Tapi di belakang seruput atau enggak, lu bener-bener menghargai like ikut, atau lu minum-minum juga di belakang kita semua? Ya kalau ada yang ngajak ya gue ikut lah. Nah itulah. Nah kalau misalnya ada temen cewek nih kagak puasa kan, lagi dapet ngajak apa makan minum gitu ya ikut lah, kayak nemenin, kasihan dia makan sendiri. Alah cowok aja banyak kok lah. Wajar, anak muda. Cowok selama ini cowok-cowoknya pada alim teman-teman gue. Anda itu pergaulannya salah. kurang jauh mainnya. Dan gini, kan tadi mana udah bilang kayak anak pas kecil ikut main petasan, main sarung, and everything like cultural stuff about Ramadan. Tapi kayak how it feels to grow up with that gitu, kayak lu dididik entah gimana ya, lu mungkin di rumah dididik Kristen is bla 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 bla, I don't know. Tapi lu harus kayak melihat saat kecil, let's say umur 5-6, lo ini orang kok puasa, lo ini orang gini. Kayak lu inget gak kayak bagaimana pemahaman seorang anak kecil atas perbedaan agama dan ya hal seperti itu? Lo gimana tuh? Bisa menjelaskan gak? Ya emang dari kecil gue udah di lingkungan yang mayoritas muslim sih, jadi kayak bukan hal baru, harus adaptasi. Mungkin waktu kecil ya adaptasinya susah ya, gue gak tahu puasa gimana. Gue baru misalkan TK nih, orang lain puasa gue kira masih harus bawa bekal kan, gue gak tahu. TK kan kayak diwajibkan bawa bekal, yang lain puasa lah, gue kan gak tahu. Ya dikit-dikit adaptasi lah dari situ. SD gue udah mulai ngerti nih, oh orang lain puasa ya, masa gue makan sendiri kan malu. Beda sendiri kan malu kalau anak kecil loh. Ya mulai dari situ. SMP udah mulai ngerti, SMA ya di gereja gue juga kalau udah mulai menyambut Ramadan juga malah masuk didoakan supaya dilancarkan ibadahnya gitu-gitu. Jadi ya nggak terlalu sulit buat beradaptasi sama Ramadan itu sendiri sih. Nice man, nice. Apalagi ya, tapi yang gue sedih dari Lebaran tuh jarang ada Lebaran sale gitu, like Christmas sale, my god, kagak ada. Ada Lebaran sale baju koko yang ngapain juga gue jarang beli baju koko. Buat apa pula? Kalian juga kagak beli baju koko. Iya makanya. Terus gini nih, kan so far dari cerita lu ceritain kayak your society itu benar-benar open banget, kayak apa ya, kerukunan beragama, kayak hal-hal yang didambakan di media sosial gitu, kerukunan beragama and everything. Tapi ya ada sisi gelapnya juga, kayak banyak banget kan, kayak Aing sering banget ngomong kaya ya dia tadi. Ya kayak ya kayak misalnya diskriminasi minoritas, kayak itu kan isu yang sebenarnya cukup banyak gitu loh yang kita lihat di media. Kayak hal-hal seperti itu, kayak hal-hal seperti itu lu sendiri menanggapinya gimana? Kayak lu mendapatkan privilege untuk ada di lingkungan yang toleran, tapi bagaimana untuk lingkungan yang tidak toleran ya di Indonesia sendiri? What your takes on that? Ya kayaknya gimana ya, kalau menurut gue ya kayak ujian gitu lagi lah. Nice. Buat orang-orang sana.
gara-gara mereka ada, mungkin ya menurut gue, mereka ada di lingkungan orang-orang yang homogen, orang-orang yang pengen semuanya tuh gak boleh beda sama kayak mereka. Waktu ada yang beda, yang homogen ini, orang-orang yang homogen ini ngerasa terancam gara-gara ada yang beda. Yang mungkin dari situ kayak yang minoritas ya diuji lah. Oke, nice ya, man. Jadi, that's a nice way of thinking. Gak bisa di gimana-gimanain lagi ya. Yang harus disadarkannya ya, yang kamu homogen ini, Indonesia jelas-jelas Bhinneka Tunggal Ika, tapi gak bisa menerima perbedaan. Kalau ada orang yang berbeda agama kan susah gitu. Gini, that's a great concept. Kayak lu sama pastor dipuji sih, jawab itu keren banget sih jawabannya, man. That's so cool. Kayak lu bisa membentak-bentak, mengkritik, but you said that's so cool. And ya, Aing nggak bisa behave apapun, tapi that's not every Muslim gitu kan. Ya, gue bilang Muslim karena mayoritas di sini gitu ya. Di negara lain fenomenanya mungkin kebalik, gitu kan? Iya, tapi gini nih, kenapa gue bisa ngomong gitu, karena bukan agamanya yang salah, tapi kan orang-orang di lingkungan homogennya itu. Karena di sini sendiri juga gue ngerasain, gue teman-teman sama Muslim dari kecil malah, tapi gue nggak merasa didiskriminasi kayak gitu loh, ya kan? Yep. Good for you, man. Gitu. Good for you, man. Karena ya panutan umat kami yaitu Rasul pun ya toleran, seingat gue gitu. Setahu gue ya, itu toleran. Kayak aduh, sumpah agama gue tuh kayak piagam Mekah apa piagam Madinah yang kayak lo ada juga kalau nggak salah di kitab lo kayak misalnya kayak pas waktu itu tuh di Madinah di Mekah tuh rukun gitu loh, ada kota yang Nasrani and then Muslim and then apa gue lupa, dan itu contoh yang harusnya kayaknya lo lebih mendalami Alkitab deh, gue kagak tahu. Soalnya gue kalau nggak dari Quran dari Wiki Pak, soalnya di Wiki tuh di sebelahan gitu ada menurut Alkitab ini, menurut ini sekalian gitu lah. Sekalian gitu lah, udah nggak ada rencana pindah. Belum sih, masih stay, masih loyal. Terus speak of religion nih, kan kita udah ngomongin Muslim dan Kristen kayak ya salah satu dua dominan. Nggak dua dominan, ada 5, but that's 2 ya, paling banyak nominalnya. Dan tapi ada loh penganut-penganut yang lain yang malah sebenarnya orang rasa banyak juga di beberapa kita, yaitu agnostik. Tahu agnostik gak? Tahu nggak? Nggak. Jangan jangan dong, nanti saya nggak baca sendiri lu. Oh iya juga sih, males atuh. Coba jelasin detail gimana. Kayak gue nggak tahu detailnya ya, kayak banyak filsuf yang berdasarkan agnostik itu beda-beda. Cuma secara sederhana di KTP lu ada agama, tapi lu sendiri nggak terlalu mempercayai konsep agama itu sendiri. Oh iya. Kayak banyak itu loh yang gue rasakan, entah dari ngobrol, entah dari pengamatan atau apa. Mostly generasi kita, karena gue ngobrol sama om-om. Mungkin lebih banyak om-om, nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Gue ngobrol yang sepantaran gue kayak agnostik tuh umum ya, gue nggak bilang umum ya, tapi mulai ada gitu lah seorang agnostik. Dan gue nggak bilang gue bingung juga sih mau beropini soal apa, it's their beliefs gitu. Cuma kalau menurut sendiri gimana tuh kayak fenomena banyaknya agnostik, dan bagaimana nanti anak-anak kita enggak Maneh dan Aing ya, anak kita semua anak kita semua kayak gimana kalau seorang let's say istrinya Muslim yang taat, suaminya agnostik, kayak that's gonna be make some things problem, that's makes problem. Gue Inggris apa sih, bego banget Inggrisnya. Oke, gimana? Lu punya pendapat nggak soal agnostik? Gimana ya? Agnostik tuh sebagian besar orang-orang agnostik tuh mereka percaya Tuhan, tapi kan nggak mau adanya dikotak-kotakan dengan agama. Lah itu tahu. Lah itu lu tahu. Ya, lu kan nggak kedengeran tadi. Jadi sebagian besar agnostik kan kayak gitu. Terus maybe ya kalau gini nih, kalau sesuatu yang dipaksakan ya orang lain bisa aja ada yang nggak terima karena mereka punya pemikiran mereka sendiri ya kan. Agreement. Nah, cara kalau nanti gue punya anak ya gak bakal gue paksain lu harus gini, tapi ya gue tunjukin dengan aksi. Contoh, right? Kalau misalnya gini nih, enjoy-nya kalau lu punya saudara seagama, gini nih enjoy-nya kalau lu ngerayain ini
salah satu hari raya keagamaan. Jadi kayak bukan dipaksakan lu harus, tapi kayak lebih nunjukin lewat aksi, lewat pengalaman, kasih pengalaman ke anaknya gitu sih. Sorry. Lu bilang katanya lu akan ceritain ke anak kalau gimana merayakan hari raya ini, berarti ini gue nggak mengamini ya, entahlah keyakinan lu apa, tapi berarti lu akan membebaskan anak lu untuk memilih agamanya sendiri. Karena sebagian besar lu ngerasa nggak sebagian besar agama tuh dari orang tua, kan? Agama lu dari orang tua. Gue percaya kalau gue kasih tunjuk anak gue yang gue selama ini jalani ke anak gue, jadi juga bakal ngerasain hal yang sama kayak gue. Jadi nggak perlu takut anak gue harus milih sesuatu yang beda, karena ya itu pilihan dia. Great man, you're gonna be a great father. Tinggal nyari mothernya aja itu susah. Susah banget pak. Iya susah. And then gue mau nanya, ntar tunggu 10 detik, gue blank, lupa gue tadi menanya sesuatu ya. Kurang jago nih. Diam dulu, kan bisa dipotong. Cuma gue tadi ingat, cuma kayak blank gitu kayak tadi. Mumpung mau dipotong, suaranya nggak jelas lagi, Van. Oke. Gini jelas ya? Ya. Diam bersuara. I need silence. Nah ya, ini kayaknya bukan pertanyaan, cuma gue ngomongin aja ya. Kayak sebenarnya gue setuju kayak banyak banget kayak agama tuh hanya diturunkan dan kita sendiri, kita tuh mesti ada beberapa orang, maybe including me, I don't know, yang malah belum mengamalkan dan meyakini agama keturunan dari orang tuanya itu sendiri gitu. So sebenarnya kayak agama itu hanya sebagai genetik aja gitu. Beberapa orang ini hanya pendapat gue, kayak sebagai Islam mungkin belum menjadi Islam yang baik, atau mungkin seorang Kristen pun belum menjadi Kristen yang baik. Dan itu tuh karena ya kita memang belajar tuh karena disuruh gitu. Nggak karena desire to know kayak why are we living, what guidance should we follow gitu kan. Sementara baiknya agama kan bukan baiknya ya, standarnya agama itu like guidance kan, how to live, and untuk jawaban-jawaban hidup yang tidak bisa dijawab mungkin ada di beberapa agama. Dan ya kita tuh nggak punya desire itu karena kita terus disuapin gitu, kayak ya gini lu nggak boleh gini, harus gini, while sebenarnya kita belum terlalu mau tahu itu gitu di umur kecil. Jadi kita kayak kehabisan rasa ingin tahu karena udah disuapin gitu loh. Dan ini opini gue, yang pure opini yang gue rasakan, gue nggak mau ngutip siapapun. Sebaik-baiknya orang Islam menurut gue, please menurut gue jangan dipotong, hanya ada yang motong gitu terus upload ke YouTube. Sepenting apa? Gak penting banget anjir. Nih, sebaik-baiknya orang Islam tuh adalah yang sudah mempelajari banyak agama dan yakin kalau Islam tuh yang dia percaya gitu loh. Iya. Dan sebenarnya gue setuju. Karena ya berarti lu yakin tuh apa ya? Misalnya nih gue bilang, lu bisa bilang Islam salah karena lu Kristen dan gue nggak akan tersinggung ya. Udah it's you gitu, asal lu jangan teriak-teriak, you know. Gue pun nggak mendakwahi ya. Gue yakin Islam benar, tapi akan lebih valid kalau gue bilang Islam benar saat gue udah mempelajari yang lain, you know. Dan ini menurut gue ya, jangan dipotong lagi. Menurut gue ya, kalau gue pun langkah gue tuh ingin mempelajari ya, you know, Kristen, Buddha, Hindu, yang Indonesia dulu deh. Gue mah lokal dulu lah, belum jadi global talent gitu. Yang lokal dulu deh. Gue pengen memahami itu. Tapi saat gue sudah memahami Islam seutuhnya gitu loh. Jadi gue udah bawa modal gitu loh. Ini yang gue yakin. Mana cing yang menurut maneh bener, mana yang menurut bener. Tapi gue gak untuk mendebat lu salah, enggak. Gue gak punya kapabilitas dan gue gak ingin itu gitu. Gue kayak gue walaupun di tes 16 karakter gue seorang campaigner, tapi soal agama gue kayak gak terlalu mau mengumbar, you know, lu harus seperti ini, Makanya gue bikin podcast sama Imam biar Imam aja, itu mah tugas Imam lah, bukan tugas aing lah.
Imam dibawa-bawa lagi anjir. Iya. Itu kan imam ya bagus lah untuk educate. Gue sebagai gue sebagai suara liberal lah. Gue perwakilan liberal yang I'm open to things, dan harusnya ya gitu. Kalau gue tuh pengen mendalami Islam banget sampai gue paham segala tata kebengeknya, sampai gue kayak ustadz kayak bisa apal menurut ini ayat ini lah, anjing hebat banget bisa apal gitu kan. Gue pengen ada di fase itu, and then belajar agama lain dan sure gitu, this is my way of living gitu sih. Ya ada pertanyaan gitu sih. Ya, pertanyaan apa lagi, ayo ke saya. gimana jadi saya potong. Yang ini saya potong, dan itu bukan saya potong terus nggak dipotong, ini benar-benar dipotong. Okay. Another last question. It's already 20 minutes. Okay. Fuck you, nggak ada pertanyaan lagi ternyata habis, dan let's rewind another question. Who's gonna win the NBA Finals? Lakers for sure. Shit, it's not gonna be this year. Like, if Giannis doesn't win this year, he won't win in any year. Like, this is the best moment, like the best team he had. Brook Lopez, so Chris Middleton with that fucking huge contract, and Giannis have nothing to lose. Not nothing to lose. He got everything to win. He can be lose. Like in 2021, the contract is up, and Giannis said, the rumor said Giannis will go to the Raptors, to the Warriors. Golden State. Yes, yeah. Fuck that. So this is gonna be the moment to win and then leave. That's gonna be perfect. Like even Shaq can win in Magic in Orlando. Giannis will win it against James Harden. I think that's the truth, man. That's just so solid truth. Lakers is super team. Yeah. And Milwaukee Bucks is one-man show. You know that. They can shut down Giannis. Just put LeBron on him. One-on-one. And 34 years old LeBron can even touch Giannis, man. Like what? But he got Davis inside. I mean, AD is an X factor, but man, Giannis with who's gonna stop Giannis in the paint with that tension and everything? It's Bucks. It's gonna be Milwaukee Bucks, and that's close. That's the truth. So, thank you Niger hari ini sudah berdiskusi. Semoga tidak ada salah kata dari Aing, karena kayaknya ada salah kata. Tapi ya maaf, karena pertama kali bawa-bawa agama kayak gini, dan gue jarang ngomongin agama kecuali di tongkrongan. But I hope people listen and tidak mengambil sesuatu secara salah, and selamat bulan Ramadan bagi yang menjalankan, dan yang tidak menjalankan selamat Ramadan juga. Cari tajil enak kok, masih pada buka di luar, and it's fun. Tune in every Monday.